Bro Ridwan nih ya, buat Bro Ridwan. Ini kan kalau saya lihat kan setelah penyempurnaan itunya gitu kan. Nah, sekarang mobil sudah sempurna juga masih jajan terus saya lihat gitu ya. Nah, pemanis-pemanis lah dalam tanda kutip gitu ya. Nah, kan sekarang Bro Ridwan pasti saya yakin pengetahuan tentang 405-nya sudah khatam lah ya, sudah 9 tahun, masa sih nggak khatam. Maksudnya dalam hal kayak apa tadi problem-problem yang sering terjadi dan segala macam. Nah, terus kesini nih, mobil udah enak dipakai ya kan, udah jarang trouble. Nah, tapi masih jajan ini. Pemanis-pemanis itu tadi. Nah, itu tahu dari mana gitu. Karena kalau saya lihat kan mobilnya sekarang cukup ginding lah gitu ya. Cukup ginding gitu ya. Dari mulai aksesoris yang terpasang. Jadi bukan hanya mobilnya layak jalan, tapi juga banyak pemanisnya itu. Bahkan sampai terpasang aksesoris yang cuma satu di Indonesia gitu. Iya, betul gitu. Biasa. Nah, itu bisa tahu dari mana aksesnya. Terus kemudian kan barang-barang Peugeot ini, karena saya juga ngalamin ya, dulu pernah main di mobil Jepang juga kan. Kalau Jepang kan aksesoris, katakanlah kita mau main aliran JDM gitu ya. Iya. Itu kan banyak gitu lah, nyarinya nggak susah gitu. Nah, ini kan mobil cukup jarang populasinya di Indonesia gitu dan segala macam. Itu gimana bisa dapat barang-barang gitu? Ya karena kita bermedsos ya, kita bergaul, terus saya juga dulu, ya sampai sekarang juga kan masih aktif di komunitas. Itu jadi begitu saya punya mobil dulu, saya coba cari komunitasnya, terus saya gabung. Dan alhamdulillah kan orang-orangnya cocok lah secara bergaul, ya asik lah. Nah, dari situ karena saya malah di Bandung lebih banyak teman di Jakarta dulu, padahal saya tinggal di karena Bandung. kerja di Iya, Jakarta. karena kerja di sana. Dan ternyata orang-orang sana mungkin kalau secara level ya untuk 405-nya itu usernya itu mungkin udah lebih dulu terjun ya. Maksudnya kan dia udah lebih dulu maju lah. Artinya kalau kita anak-anak Bandung masih nyari-nyari atau mereka udah pada punya. Oke. Nah, dengan pergaulan itu dan memang orangnya banyak bantu. Terus kita lihat kan mobil-mobil mereka wah banget gitu. Itu juga jadi inspirasi kita juga. Oke. Wah, pengen begitu. Memang biar enak dilihat gitu kan. Nah, dari berhubungan, berkomunikasi, kadang mereka banyak punya barang-barang yang bahasanya rare lah ya. Rare itu Kadang dipakai kan, rare. Kadang nggak dipakai, kadang terus kita dikasih malah nggak usah beli. Alhamdulillah teman-teman support semua lah. Nah, ada juga yang memang harus beli. Nah, saya kebetulan ada teman dekat karena kantornya juga sebelahan, sama-sama 405, sering komunikasi kita. Nah, dia wawasannya udah internasional lah. Udah tahu eBay, saya mah belum ngerti dulu. Dia ngasih tahu, ini lo mau nggak? Saya sering titip beli itu, titip dah beli sekalian. Sampai akhirnya ya beberapa kali perubahan inilah, yang dulu awalnya kan misalnya awalnya STI, terus berubah jadi lemang, terus berubah ya lihat-lihat ini ya sampai sekarang lah seperti itu. Nah, jadi tidak hanya enak dikendarai, tapi juga sebetulnya untuk dimodifikasi juga cukup oke lah ya. Iya. Gitu ya. Jadi kan kita puasnya punya mobil kalau dilirik orang tuh ada perasaan gimana gitu ya. Beberapa kali kan saya disamperin orang, Pak, mobilnya iya, bagus ya, senang juga kan. Ada pride lah gitu. Jadi kerja keras kita itu terbayarkan lah gitu, diapresiasi orang. Oke. Nah, terus terkait aksesoris yang atau pemanis lah ya yang biasa dipakai di mobil Peugeot khususnya 405. Nah, kira-kira menurut Bro Ridwan nih, aksesoris wajib apa nih? Misalkan ya di saat kalau misalkan teman-teman nih yang punya Peugeot 405 udah rapi, udah enak dipakai mobilnya. Nah, terus kalau misalkan mau masuk ke fase modifikasi gitu ya, apa yang wajib biasanya? Kalau simpel sih kalau saya seleranya ya mobil itu asal kan dasarnya 405 itu ini ya
apa namanya cingkrang. Cingkrang. Nah itunya aja sedikit diturunin. Diturunin, oke. Velgnya ya yang agak inilah udah enak dilihat udah. Oke. Jadi tinggal diturunin dikit, terus Iya. kemudian velgnya mungkin ganti dengan ring yang lebih besar gitu. Ya, tapi yang terlalu besar juga kan hilang Kenyamanannya. Oke. Nah, ngomongin velg kan itu kan nggak umum ya, 4x108 gitu nya. PCD-nya gitu ya. Nah, kalau beda dengan mobil Jepang kan kita mau cari ke tukang velg pinggir jalan juga nemu aja gitu. Nah, itu aksesnya bisa dapetin velg seperti contoh yang terpasang sekarang gitu ya. Itu gimana dan pasarannya itu biasanya di harga berapa? Mungkin teman-teman di sini yang punya Pusho belum tahu gitu. Jadi kan ada velg OM tuh. Karena PCD-nya 108 ya, kita cuma bisa pakai yang pakai puset seri lain misalnya 307 atau apa yang baru. Kalau Jepang kan kadang cuma udah merek tertentu ada kan, kalau bisa belum tentu ada. Nah saya dulu dapatnya itu ya itu juga dari anak-anak komunitas juga. Nah, tadi kita ngomongin Oke, jadi velg teh dari Sultan Jakarta lah ya. ya. Ya harga juga variatif lah ya. Tapi biasanya yang kalau yang udah ring 16 ke atas itu di atas 4 juta. Di atas 4 juta. Kalau yang udah rare itu ya kadang ada yang sampai 10 juta. Nah, yang biasa yang gimana, yang rare yang gimana? Kalau bicara velg. Ya sesuai bahasanya aja. Rare berarti jarang gitu. Nah. Contohnya yang jarang apa? Yang jarang itu kayak Goodman yang dipakai sekarang. Goodman sebenarnya nggak terlalu jarang. Sekarang kalau waktu itu sekarang kayaknya udah nggak ada lagi. Challenger mas ya charger lumayan. Yang rare kan yang punya saya ada tuh yang ring 17 Idol. Mungkin itu cuma ada berapa? Saya dengar cuma ada 2 atau 3 gitu. Cuma ada 3 set se Indonesia. Oke. Ring 17 gitu. Tapi itu juga dulu dapetnya saya nggak mahal-mahal. Tukeran sama apa sih namanya? Ariana. Standarnya 4 juta. 4 juta. Dapat bahan baru. Terhitung Ariana kan mungkin sekarang pasarannya sekitar 4 jutaan juga ya. Berarti sekitar dapat harga 8 lah. Jadi bahannya baru. Ini bahannya baru. Nah, terus tadi kaki-kaki udah nih, kaki-kaki udah. Terus lepas dari kaki-kaki apalagi pemanisnya? Kalau yang umum mah itu pada pakai itu apa namanya? Yang semi samping itu. Side repeater. Side repeater. Side repeater. Itu sekarang udah banyak lah, kalau dulu jarang. Terus kalau yang biasanya yang seneng lampu bolet pada pakai moret tuh. Pada pakai moret. Tapi kalau saya enggak ini hanya minat. Seleranya beda lah ya. Karena kan nggak sesuai sama bunyi yang kotak-kotak gitu. Oke. Jadi kalau bicara katakanlah modifikasi gitu ya, itu kan ya terus terang aja saya juga sebagai bengkeler gitu ya, tahu modifikasi atau tipe-tipe modifikasi di 405 ya dari teman-teman komunitas juga. Kayak ada yang ternyata 405 ini ada yang full aksesorisnya pakai Goodman gitu kan, dari mulai pelek, spoiler dan sebagainya. Goodman itu mungkin kalau kayak di BMW itu mungkin kayak tuner ya, kayak Alpina kan. Kalau BMW alirannya Alpina full Alpina. Seperti itulah kurang lebih ya. Terus ada yang pakai style MI16 itu kan sebetulnya unitnya tinggal masuk ke kita kan. Kalaupun ada cuman beberapa unit saja. Itu kan membedakannya memang kalau sepintas mungkin orang yang awam sepintas tidak tahu cara membedakannya. Jangankan dari tipe-tipe aksesori seperti itu atau style seperti itu, tipe 405 aja susah dibedakan kalau sepintas. Ya contoh kayak tadi Exus 10, Exus 9, fisik kan kurang lebih sama ya. Nah, sebetulnya kan yang masuk ke Indonesia itu ada 5 varian kalau nggak salah. Dari mulai
STI 405 SR, 405 SRI. SRI pun ada dua, ada yang Jetronic dan ada yang Motronic. Kemudian ada 405 SR fase 2 sebetulnya, tapi sering kita katakan STR. Jadi bodinya udah STI, tapi mesinnya masih X7 kalau nggak salah ya, X7 karburator. Nah, kemudian ada lagi X9 dan terakhir X10. Dan X10 pun ada dua, ada yang STI, ada yang lemang, itu yang masuk ke kita. Jadi sebetulnya varian 405 sendiri ada beberapa varian dari mulai tahun 89 sampai 95 atau bahkan 96 awal. Nah itu sebelum transisi ke 406 lah ya. Sebelum 406 ke 406. Jadi jarang yang tahu gitu. Kalau sepintas-pintas sih, 405 aja semua dipukul rata. Ya mungkin nanti ke depannya akan kita bahas jenis-jenis 405 yang ada di. Nah kalau bicara masalah tadi apa aksesoris segala macam tuh ada teman saya yang tadi menurut saya gila, yang ini lebih gila lagi. Jadi kalau tadi kita bicara Goodman tuh, jadi tahunya kan cuma pelek, spoiler. Ternyata kan bumpernya sendiri beda tuh. Lampunya ada 4, ini 2. Oh, di grillnya. Fog lamp. Di fog lampnya, fog lamp yang di bumper apa di grill? Di bumper di Di bawah. bumper di bawah. Kalau yang standar 2 kan. Kalau Goodman 4. 4. Oke. Nah, teman saya itu beli mobil cuma mau ngambil bumpernya doang. Tapi beli sama mobilnya Iya. karena nggak diketek. Oh, gue tahu itu orangnya. Kalau yang beli mobilnya Dikampakin. Dan nggak sekali beli lagi satu mobil cuma mau beli moretnya doang. Sultan mah bebas. Sultan mah bebas. Itu luar biasa. Oke. Nah, Ya, terus Pak. berarti Mang Sigit Ya. kalau untuk 405 berarti trim tertinggi itu lemang ya. Ya bisa dikatakan seperti itu lah. Trim tertinggi itu lemang. Oke. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di video terpisah ya, tapi apa yang membuat lemang itu istimewa? Pertama variannya memang lebih sedikit dari STI biasa. Itu variannya lebih sedikit, yaitu bedanya ada di bagasi pakai spoiler, kemudian sampingnya itu twist body lah ya, karena kan bahasa umumnya itu ada side skirtnya itu. Kalau side skirt yang di bawah apa namanya, di bawah pintu, kemudian ada fender di atas roda. Itu bedanya seperti itu aja, dan itu memang jarang. Jadi sebetulnya dikatakan apa tadi? Trim tertinggi. Trim tertinggi juga mungkin kelebihan di aksesoris aja ya, kayak mobil-mobil kalau mungkin di Toyota yang TRD. Toyota kayak dari mulai tipe G, dari mulai tipe E, G, LGX dan sebagainya, seperti itu aja sebetulnya. Okay. Jadi secara engine sih, performa engine sama-sama aja, tipe engine-nya sama. Jadi lebih ke eksterior lah ya, eksterior sama interior mungkin Ya. ada beda gitu. Ya interiornya kan jok kulit kalau asli rumah. Okay. Tapi ada yang bilang juga begini bro, kan kadang-kadang ada yang mobil gua lemang tapi joknya masih jok bludru. Nah sebetulnya kalau saya pernah ngobrol tuh dengan orang-orang Astra, jadi dulu ketika varian lemang ini dikeluarkan, itu pun tergantung harga kita beli. Misalkan harganya sekian, speknya dikurangi. Oh iya. Okay. Kayak mobil saya itu kan STI awalnya, tapi dia sebenarnya peruntukannya lemah. Nah semacam itu. Kenapa begitu? Karena kalau STI kan ada lubang antena tuh. Iya. Mobil saya nggak ada. Nggak Ada ada. STI. Oke. Makanya pada saat saya rubah di lemang, ya udah lemang asli. Bukan wannabe gitu. Bukan wannabe. Oke. Jadi secara fisik luar salah satu pembedanya adalah tadi kalau yang lemang itu nggak ada lubang antena di bagasi ya. Itu yang paling Gampang lah ya, paling gampang di. yang susah itu yang side skirt spoiler lah, paling gampang. Ya pantesan. Cuman kalau orang udah pakai spoiler lemang tapi masih ada antena, berarti wannabe. Atau ada yang lubang antenanya ditutup ya. Nah itu salah satu cara. Oke. Nah terus Nah kemarin saya lihat tuh begitu buka tap mesin mobilnya Bro Ridwan nih, wah ini udah beda nih.
dinyalain udah nggak ada suara cek gitu, udah nggak ada gitu. Mesin ketik. Udah nggak ada orang yang lagi ngetik di dalam gitu. Nah itu apa itu bro? Itu yang tadi kita awal omongan itu upgrade ke D9. Upgrade ke D9. Itu kan mesinnya 406. Sebenarnya bukan mesinnya lah, dalamannya apa namanya, piston ya, terus sama intake-nya, sama head-nya. Kalau blok mesinnya saya tetap blok mesin lama. Blok mesin lama tetap. Oke. Kenapa itu? Memang yang standarnya kurang memuaskan atau bagaimana? Ya pertama kan udah umur lah, kayak istilahnya permadaan aja, lebih long life-nya lebih lama lagi. Kan lu suka bilang lebih ciamik gitu. Lebih siap itu sih. Soalnya punya saya masih suara mesin jahit bro. Jadi gini Maeng, masalah swap engine ya. Nah, Kan memang marak gitu ya belakangan ini ya, mungkin itu diawali dari teman-teman Jakarta juga sih sebetulnya, terutama dari teman kita Eba engine doc atau Om Hatar ya. ya tempatnya mata Autodynamic mungkin ya, Autodynamic, itu ya. sebagai pelopor lah ya, mungkin pelopor bisa dibilang. engine stock seperti itu. Dan ini perlu diketahui juga nih buat teman-teman, jadi ketika kita melakukan swap engine itu ada terkadang menjadi permasalahan untuk beberapa orang atau beberapa owner, terutama di nomor mesin. Kalau saya perhatikan sih orang-orang atau teman-teman kita yang di Jakarta itu kayaknya dengan nomor mesin, nomor rangka itu cuek-cuek aja gitu, artinya selama ada jalan. Tapi untuk sebagian tertentu di daerah tertentu atau mungkin dengan kebijakan masing-masing daerah lah. masing-masing daerah terkadang menyulitkan juga pada saat perpanjangan. pada saat perpanjangan 5 tahunan terutama ya. Nah, makanya untuk mobil Bro Ridwan ini karena Doi juga keberatan untuk masalah nomor mesin, jadi akhirnya saya tidak mengadopsi full engine dari D9 atau lebih dikenal dengan seri X10 J4 ya. Jadi kita hanya mengambil dalemannya saja, artinya mulai dari third as, piston, stang piston sampai ke cylinder head itu memang pakai D9. Cuma untuk blok mesinnya sendiri atau engine blocknya sendiri itu pakai asli bawaan dari STI X10 karena pada dasarnya itu sama untuk Jadi plug and play lah intinya. liner segala macam, kapasitasnya itu semuanya sama. Cuma di sini ada perbedaan sih, memang sekilas seperti sama tetapi ada perbedaan. Itu perbedaannya di tinggi blok mesinnya. Jadi itu ada selisih sekitar 0, berapa mili lah gitu. Jadi artinya ketika dalaman mesin D9 dimasukkan ke blok mesin X10 yang J2 itu nanti ada selisih yang seandainya kita paksakan akhirnya kompresinya akan sangat tinggi, sehingga nanti ketika idle mobil itu RPM-nya tinggi, bahkan nggak, kadang-kadang sekarang udah banyak sih aliran yang tanpa IR ya bro. Jadi IR sudah IR itu dicabut. apa? Idle regulator Idle ya? regulator ya, kalau di mobil-mobil lain mungkin bahasanya servo seperti itu. Nah jadi untuk mengatasi hal itu diusahakan headnya itu yang masih standar, dan nanti kita pakaikan packing repair, packing cylinder head yang repair atau yang ketebalannya jadi tambah paki ya 2 mili lah, jadi untuk menghindari oversize, untuk menghindari kompresi tinggi seperti itu. Karena kan ya kalau saya sih di sini nggak ada konsep lain-lain ya, hanya standar-standar saja lah. jadi bukan untuk spek balap atau apa. Nah betul, dan itu juga saya juga sempat ngobrol-ngobrol dan diskus juga dengan Om Dian dari Autodynamic. Jadi ya memang begitu, seandainya tidak kita akalin dengan packing yang lebih tinggi, nanti mobil kalau sudah panas terutama dia RPM-nya akan tinggi terus. Oke. Seperti itu. Nah, selain mesin D9 ya, X10 J4, sebetulnya mesin apa lagi yang bisa dicangkokkan ke 405? Apakah misalkan EW10 bisakah atau yang lain? Jadi sebetulnya mesin Pegasus secara umum itu dimensinya sama, Bang. Maksudnya dimensi dalam pemasangan ya di ruang mesin, dari kiri ke kanan, depan belakangnya itu sama. Jadi semua mesin bisa masuk, termasuk 206 aja yang
kelihatannya kecil, ketika kita masukkan mesin Exos 9 misalkan atau mesin EW10, mesin EW10 itu tipe mesin yang dipakai di 307 SW atau 807 itu masuk. Gitu. Dan tidak banyak merubah sebetulnya. Sebetulnya dudukan mesin, mounting-mountingnya itu bisa duduk gitu sama. Jadi tidak harus pakai bracket yang berlebih lah gitu. Itu hebatnya di situ. Berarti 405 bermesin EW10 belum ada ya? Saya kurang tahu. Oh ya. Nanti mungkin itu Saya pernah lihat 306 tuh 306. pakai EW10. Oke. Berarti nanti 405 EW10 ya punya saya. Mantap. Ya kita lihat aja nantilah gitu gimana. Oke. Nah, nah mungkin sebelum kita close video ini mungkin dari Mamang Sigit mungkin ada sedikit tips mungkin atau buat teman-teman yang belum pernah pakai Pujo, mau terjun ke Pujo, apa aja sih selain yang tadi mungkin kita ada sebutin beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, karena kan mungkin nggak semua teman-teman cukup beruntung punya akses ke bengkel spesialis Pujo kan. Betul. Terutama yang di daerah. Jadi kan kita lihat di forum ini banyak teman-teman yang di daerah sih kalau saya lihat yang banyak mengalami permasalahan sampai akhirnya mempunyai itu Pujo ini mobil rewel apa segala macam karena mungkin penanganannya nggak maksimal gitu. Kira-kira gimana? Jadi ya kalau untuk rada-rada susah juga nih ngomongnya. Maksudnya begini, untuk menangani Pujo sebetulnya bukan hal yang susah dalam artian benar-benar susah luar biasa sehingga di daerah pun sudah tidak bisa mengerjakan. Itu mungkin hanya karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saja. Kalau masalah bengkel kan itu sebetulnya yang paling ya intinya pengalaman lah. Pengalaman sudah beberapa kali menangani kasus-kasus seperti itu kan seperti itu. Artinya berbeda dengan ketika kita baru menghadapi itu pasti banyak bingung dan sebagainya. Karena kalau untuk masalah spare part, kalau sekarang kan sudah zamannya terbuka lah ya. Orang sekali klik tahu ada barang di mana, barang yang dibutuhkan apa, itu gampang sih. Cuma tinggal masalah ya tadi balik lagi ke pengetahuan. Jadi artinya buat teman-teman yang di daerah juga nggak usah sungkan-sungkan lah, carilah bengkel yang bisa diajak berkomunikasi sekedar bertanya atau apa. Karena ini juga sedikit bukan saran tapi sedikit koreksi aja atau apa namanya, saya kurang paham. Terkadang kita atau saya perhatikan kalau di sosial media itu orang terjebak dengan voice comment. Nah, voice comment, jadi ketika kita menanyakan, aduh om kenapa ya mobil saya kok nggak bisa di starter, om kenapa ya mobil saya kok begini, itu kan yang komentar itu bisa sampai ratusan atau puluhan ya, kadang-kadang ada yang sotoy gitu kan, membingungkan diri sendiri gitu. Sebetulnya yang benar apa ya. Karena kalau saya sendiri, saya pribadi, saya nggak bisa ketika ditanya sama Mang mobil saya kenapa tiba-tiba mati, ya nggak bisa, karena penyebab satu kasus itu bisa berbeda-beda gitu. Artinya ya tetap harus ditinjau secara fisik gitu ya, ditinjau secara fisik, secara visual, secara langsung gitu kan. Jadi ya tahap pertama mungkin, dan saya lihat juga komunitas 405 ini cukup luar biasa ya. Sampai Bro Ridwan sendiri udah 9 tahun memakai 405, padahal seiring dengan berjalan waktu, berkembang perekonomian dan sebagainya, tetap juga setia. Punya mobil-mobil yang lain, tapi kenapa sih harus 405-nya tuh harus masih ada gitu. Dan termasuk lu Maeng 2 kali ganti mobil, ini mobil yang sama 2 kali ganti mobil, dan mobil yang lain kan masih ada, tapi kenapa harus 405 lagi gitu kan. Nah itu jawab aja sendiri gitu kan. Nah jadi artinya ya sering-seringlah berkomunikasi di komunitas, dan buat teman-teman yang di daerah juga berkomunikasi dengan komunitas itu, kalau bisa jangan hanya di sosial media, sekali-kali ketemulah. Jadi maksudnya membangun silaturahminya itu lebih bagus lagi gitu. Karena kalau kadang-kadang kita nggak kenal sama orangnya, belum ketemu langsung, kemudian nanya-nanya masalah mobil di sosmed itu kadang-kadang suka dibully, dimain-mainin lah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, nggak usah sungkan-sungkan lah.
Misalkan mau nanya, saya pikir sih bengkel-bengkel Precious semua juga baik-baik, bisa untuk diajak berkomunikasi. Saya juga banyak kok customer atau bahkan teman-teman yang ada di luar Jawa, yang di Makassar, di mana sekedar bertanya-tanya. Cuma ya kalau nanya-nanya mungkin karena kita juga orang kerja ya, kalau nggak dijawab WA dulu lah atau gimana, kan nanti kita malam atau apa bisa balas atau bisa jawab seperti itu. Jadi itu saja sih. Yang lain-lainnya ya itulah, setiap beli mobil second khususnya 405 siapkan budget yang cukup untuk restorasi. Minimal restorasi di sini bukan seperti yang tadi termasuk pemanisnya ya. bukan termasuk seperti itulah. Minimalnya ini mobil sehat, dalam artian sehat mesin, bisa sehat dinikmati kaki, lah bisa ya, dinikmati seperti itu. Jadi tidak, kalau rasa was-was sih pakai mobil 405 itu pasti akan selalu ada lah. Jangankan yang sudah full, yang biasa-biasa, yang sudah full restorasi pun ada. Sultan yang dari Serang kan nggak pernah mau pakai kalau jalan sendiri gitu. Ada yang seperti itu ya bro. Jadi halo, ya Sultan Serang. seperti itulah. Jadi harus banyak bergaul di 405 ini. Dan sebetulnya tidak hanya menutup kemungkinan di 405 saja, mungkin di seri-seri lain juga sama. Dan tips-tips lain, jangan pernah, karena begini, saya sering kejadian atau sering kasus. Jadi sebetulnya dengan satu keluhan, misalkan dia tidak sabar untuk menunggu montir yang bisa datang atau siapapun, dia mencoba ke mana lah, atau sendiri atau ke bengkel apalah, yang pada akhirnya malah menambah menambah permasalahan. Contoh begini, ini ada kasus nih, saya ada kiriman mobil dari Purwakarta. Jadi si mobilnya itu sebetulnya keluhannya hanya sekedar tiba-tiba RPM tinggi, itu kan sudah umum lah. Atau kita berpikirnya jangan terlalu lebar dulu, oh ini permasalahannya kalau nggak jauh-jauh, jangan jauh-jauh gitu, maksudnya either regulator. Nah karena dia tidak sabar, akhirnya dia bawa kemana, ini mobil kabel diacak-acak segala macam. Nah ketika sudah dikembalikan ke orang yang lebih tahu, maksudnya lebih memahami, jadi si orang tersebut pun harus mengembalikan ke kondisi awalnya dulu. Jadi beginilah kesimpulannya, ketika mobil ada kendala, kita jangan terlalu berpikir terlalu jauh. Jadi coba berpikir pada prinsip dasar dulu. Prinsip dasar itu seperti tadi dikatakan, oh kenapa mobil saya overheat. Prinsip dasarnya ya kalau enggak sistem pendingin, kipas, atau air ada yang bermasalah. Jadi prinsipnya ke situ, jangan tiba-tiba kita memvonis, oh wah ini ECU-nya nih pasti yang rusak, atau kemungkinan apanya lah gitu. Nanti sampai-sampai kita memvonis jangan-jangan spion ya, kan gitu. Jadi analisanya itu jangan terlalu melebar dulu. Seperti itu tips. Fokus lah ya. Fokus, misalkan nggak tahu permasalahannya, tanya dulu. Biasanya kalau ini apa ya? Walaupun kita tidak bisa menentukan secara berandai-andai, tapi setidaknya memang ada gambaran lah buat ke arah sana. Karena itu banyak kejadian-kejadian di daerah-daerah seperti itu. Jadi intinya, apalagi sekarang zaman terbuka, zaman komunikasi sudah gampang, tidak usah sungkanlah bertanya. Jadi kalau tips yang lain, ketika bertanya di sosial media, ya kita harus sedikit cerdas lah Mang. Artinya, oh ini sosial media siapa aja nih yang komen, kita lihat, oh ternyata yang komen di 405 ada Bro Ridwan misalkan, kita cek dong profilnya, siapa nih Bro Ridwan, oh ternyata memang patihnya 405, bisa dipercaya, kita japri aja langsung. Bro misalkan minta rekomendasi dong siapa yang bisa dihubungi, kan nanti bisa ada, kalau di Jakarta kan ada mulai dari Om Dian lah, Om Hatta lah, ada Supri dan sebagainya, banyak lah, Andri dan sebagainya, banyak lah, Bang Conot. Misalkan nanti di Bandung ada siapa kan seperti itu, nanti beliau yang mengarahkan bisa kemana, seperti itu. Jangan lihat di sosial media asal telan aja, wah banyak kejadian Mang. Ya jadi mungkin saya tambahkan nih masalah kalau melihara ini apa 405 itu akan sangat membantu kalau memang mau gabung di komunitas. Saya pengalaman mobil trouble di luar kota, kalau nggak ketemu teman-teman itu mungkin ya parah lah gitu. Satu pernah saya masalah jebol
mesin di Semarang tuh. Itu kan ya kita gimana pulang gimana, itu waktu itu tujuan mau ke Malang. Mesin itu saya berdua sama Om Alf. Kita bingung gimana, saya kontak aja teman di Semarang, teman komunitas. Nah, Om, saya pikir dulu injektor. Om punya injektor ada. Cuman begitu sampai Semarang mobil udah jebol, udah nggak mau hidup. Akhirnya harus overheat juga karena pincang dipaksain. Terus LH lah untuk packing. Sedangkan waktu itu harus lanjut jalan kan, bingung juga. Sampai saya dipinjemin mobil tuh. Itulah manfaatnya. Iya. Jadi mobil saya ditaruh di Semarang, dibenerin, saya tinggalin. Pulang acara, ya acara keluarga lah, main lah. Balik lagi mobil udah selesai, jalan lagi. Alhamdulillah ya. Banyak yang bantu segala gitu ya. Terus ya karena kita banyak teman, banyak gaul, kadang kita juga ada masalah-masalah kecil yang kita nggak ngerti. Di Jogja waktu itu nggak bisa ini apa namanya, Pindah gigi. Nyari-nyari banyak teman juga, nanti ada sini datang orang bantuin. Ngasih tahu gampang, katanya gini, karena kita nggak tahu kan. Alhamdulillah lah, itu salah satu manfaatnya kita gabung komunitas ya. Oke. Tapi begini ya teman-teman, kadang-kadang ya ini buat saya gitu ya, seorang bengkel itu kan ya kembali lagi, terkadang ada yang kemampuan itu kan berbeda-beda ya. Makanya saya suka dengar nih ada aliran yang survival, ada aliran sultan, ada apa ya, itu saya sih kurang apa ya namanya, kurang tahu lah seperti apa. Jadi memang tips juga, jadi ketika kita mungkin masih atau dalam perbaikan itu tidak cukup dana atau kurang dana, jadi jangan mencari-cari part yang substitusi lah, misalkan diakalin lah gitu ya, jadinya ya ya nggak masalah. Bukan main, kadang-kadang ada yang begini, kabel kopling bisa nggak diganti pakai carry lah atau apa, nah, itu terlalu inilah. Jadi kalau mau ya cari saja yang bekas. Tapi nah ini tips juga dalam mencari barang second itu, sebaiknya tadi balik lagi, kita kan di sosial media ini sekarang udah harus pinter juga, harus pilih profilnya, dilihat dulu bagaimana kemana. Kadang banyak orang yang beli part-part yang copotan juga nggak jelas, artinya belinya dari siapa, terus reputasi penjualnya lah reputasi gitu ya, penjualnya dilihat dulu. seperti apa, dilihat dulu. Jadi jangan sampai yang kita tadinya mau ngirit supaya dicukup-cukupin budget, ya akhirnya harus keluar uang lebih banyak malah, kali-kali lebih banyak. Itu banyak juga. Jadi ya memang untuk 405 ini sih sebetulnya kalau berbicara masalah part yang baru juga masih banyak. Jadi tapi kan kembali lagi kemampuan orang berbeda-beda. Pinter-pinterlah dalam memilih. Jadi kembali lagi silakanlah bergaul dengan baik dan benar. Oke ya. Jadi kita sudah cukup panjang lebar nih ya bahas tentang Peugeot khususnya 405. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton video ini. Juga kalau saya simpulkan ya, berarti nggak perlu takut teman-teman untuk yang mau mencoba brand Peugeot ini, khususnya Peugeot 405, karena part masih banyak, lalu kemudian juga yang bisa menangani juga banyak gitu ya. Asal diperhatikan aja lah beberapa hal tadi yang kita sudah bahas tadi di awal ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.